Rekaman pembacaan ceramah master Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan Sinvasyang Sutra Teratai episode 159 Sama-sama menciptakan karma penuh berkah dan memupuk penampilan agung. Namun sebetulnya tanpa wujud seperti ini bukanlah wujud atau penampilan luar. Segala wujud yang kasat mata telah pun punah. Wujud yang tanpa wujud ditampilkan sebagai tubuh berwujud, sebagaimana wujud tubuh daripada para makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Ini menunjukkan Dharma Sang Buddha. Dharma pada dasarnya tanpa wujud. Tubuh Buddha juga tanpa wujud dan penampilan luar. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi, namun sebetulnya tanpa wujud seperti ini bukanlah wujud atau penampilan luar. Ini mengacu pada tubuh Dharma Sang Buddha. Tubuh Dharma Sang Buddha mengikuti kapasitas dari para makhluk. Kapasitas apa yang digunakan oleh para makhluk untuk melihat wujud dari Buddha? Jika kapasitas telah matang, tubuh perubahan di mana kaya dari Buddha dapat terlihat sangat agung. 32 tanda agung dan 80 tanda kebaikan. Jika para makhluk memiliki jalinan jodoh dengan Buddha, dengan sendirinya dapat melihat wujud baik dari Buddha. Citra Buddha selalu menimbulkan rasa sukacita bagi orang-orang yang melihatnya. Semua tindakan dan perilakunya dikagumi dan dihormati oleh semua orang. Tubuh perubahan nirmana kaya dari Buddha adalah mengikuti kapasitas dari para makhluk. Bagi yang kapasitas sudah matang, akan melihat tanda keagungan pada tubuh perubahan dari Buddha. Ada tidaknya tanda keagungan bukan tergantung pada tubuh Buddha. Semuanya bergantung pada kapasitas dari para makhluk. Jadi, tanda keagungan ini apakah ada atau tidak? Apakah Buddha dilengkapi oleh 32 tanda agung? Ini tergantung pada kapasitas para makhluk. Jika kapasitas dari para makhluk sudah matang, dengan sendirinya mereka akan sukacita atas apa yang mereka lihat, baik itu mendengar suara Buddha atau melihat penampilan Buddha. Tanpa disadari, semua dharma dapat terserap ke dalam batin semua makhluk. Maka dikatakan, namun sebetulnya, tanpa wujud seperti ini, bukanlah wujud atau penampilan luar. Adalah menjelaskan tentang tubuh perubahan dari Buddha atau nirmana kaya, yang wujudnya sangat baik. Sebenarnya, apakah tubuh perubahan dari Buddha hanya memiliki 32 citra agung? Apakah hanya memiliki 80 tanda kebaikan? Sebenarnya adalah tanpa batas. Ciri kebajikannya yang tanpa batas lengkap, murni, dan sempurna. Kita makhluk yang belum tercerahkan, sungguh tidak mampu menjelaskan dan menggambarkannya. Sukacita yang dirasakan makhluk saat melihatnya juga bukan hanya hasil dari 32 citra agung dan 80 tanda kebaikan. Segala sesuatu tentangnya membuat makhluk bahagia. Ini adalah Dharma Buddha. Saya harap kita dapat memahami ajaran Sang Buddha dari tubuh Dharma Buddha atau Dharma Kaya. Dharma Kaya pada dasarnya adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran pada dasarnya adalah tanpa wujud. Prinsip kebenaran tanpa wujud ini tidak dapat dilihat atau disentuh.
namun ia penuh dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran benar-benar mencakup semua fenomena alam semesta. Semuanya selaras dan sempurna. Adapun mengenai Buddha, beliau menampakkan diri di dunia ini. Beliau mengambil wujud sebagai manusia untuk menjalin jodoh dengan semua makhluk. Jalinan jodoh antara Buddha dan para makhluk juga adalah prinsip kebenaran, sebab kondisi, buah, dan balasan. Inilah yang disebut prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini, kita tidak dapat melihat sebab dan bersentuhan dengan kondisi. Ini hanya persepsi dari pikiran manusia. Apakah kita sudah menanam benih baik dengan orang lain? Ini tergantung pada karma yang biasanya diciptakan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Bersumbangsi di tengah orang banyak. Ini disebut benih baik. Benih baik dan kondisi baik diciptakan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran. Benih-benih yang ditanam di tengah orang banyak, ini disebut benih baik. Benih baik adalah paling penting. Benih ini sebenarnya kita tidak dapat melihatnya. Namun kita melakukan demikian. Ini sudah benar. Dalam proses melakukan sesuatu, kita telah menanamkan benih yang tak berwujud ini. Setelah menanamkan benih ini, selanjutnya mereka melalui suatu proses di mana orang, materi, dan objek dapat bertindak sebagai sebab. Setelah adanya sebab, maka kondisi akan terkumpulkan. Oleh karena itu, semua harus memiliki sebabnya terlebih dahulu. Barulah kemudian muncul kondisi pendukung. Ketika sudah ada benih, barulah ia membutuhkan tanah. Setelah ada tanah, ia masih membutuhkan sinar matahari dan air. Semua kondisi ini kemudian saling berpadu. Dengan demikian, sebab dan kondisi menjadi sempurna. Dan pada saat itulah prinsip kebenaran terwujud. Meskipun proses tersebut tidak terlihat, namun semuanya begitu nyata, begitu sempurna dan lengkap. Inilah yang disebut prinsip kebenaran. Juga adalah kebenaran sejati dari pencerahan, yang disebut sebagai tubuh Dharma dari Buddha. Karena itulah, segala kebenaran sejati disebut sebagai tubuh Dharma dari Buddha. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip kebenaran ada yang berwujud dan tidak berwujud. Memiliki wujud berarti sebab dan kondisi telah lengkap terpenuhi dan merupakan buah dari semua yang diciptakan oleh para makhluk. Itulah yang disebut berwujud. Dikatakan ada wujud adalah dilihat dari sisi tanpa wujud. Ada wujud yang diciptakan dan ada wujud yang semu. Dalam Sutra Vairocana disebutkan, fenomena dharma yang kasat mata dan dapat ditampakkan disebut ada wujud. Segala sesuatu yang berwujud adalah khayalan semu. Kita secara keliru beranggapan bahwa 4 unsur utama adalah tubuh sendiri. Demikian pula hubungan antar manusia juga sama. Awalnya kita tidak saling mengenal, tetapi karena sebab dan kondisi tertentu, kita dapat dipertemukan bersama. Di kehidupan lampau, jika ada sebab ini, lalu, sebab tersebut bertemu dengan berbagai kondisi pendukung. Saya meninggalkan kehidupan duniawi. Muncul satu niat dalam hati.
Dan ketika sebab dan kondisi telah lengkap terpenuhi, lahirlah seci. Hadirin sekalian, kita dapat merasakan bahwa Dharma Buddha dikarenakan oleh jalinan jodoh dari seci dapat lebih dipahami oleh kelompok masyarakat. Dharma Buddha memberikan manfaat kepada orang banyak. Dari kebajikan memberikan manfaat kepada orang banyak. Orang dapat melihat nilai dalam meyakini Dharma. Maka banyak orang yang datang untuk mendengarkan Dharma karena hal ini. Kemudian ikut bergabung dalam memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini semua karena adanya benih dan kondisi yang berpadu. Hari ini kita memiliki jalinan jodoh yang sempurna, maka wujud ini telah tercapai. Maka tanpa wujud adalah prinsip sejati, terdapat di mana-mana, namun membutuhkan perpaduan benih sebab dan kondisi untuk dapat menciptakan wujud. Maka disebut berwujud. Jika dibandingkan dengan tanpa wujud, jika pada awalnya, pada dasarnya, tidak ada prinsip sejati tentang tanpa wujud, bagaimana mungkin ada kondisi yang menciptakan wujud? Oleh karena terlebih dahulu harus mempunyai prinsip sejati sebagai benih. Benih sebab adalah setelah kita berbuat, dapat berpadu dengan kondisi ini. Singkatnya, prinsip kebenaran tidak memiliki wujud, tersebar di seluruh angkasa dan di mana-mana. Wujud muncul dari perpaduan antara manusia, peristiwa, benda, dan semua benda di dunia ini. Segala benda berwujud yang terlihat oleh kita adalah hasil perpaduan antara benih sebab dan kondisi pendukung. Ini juga berlaku bagi manusia. Adanya benih antara kita dengan orang tua kita, lalu didukung oleh kondisi sehingga kita dilahirkan di dunia. Dengan demikian, kita memiliki wujud. Yang tak berwujud adalah prinsip sejati. Segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu tetap ada, sehingga saya sering mengatakan, setelah kematian, tidak ada yang mengikuti kita, kecuali karma. Apa yang kita tidak bisa ubah adalah tindakan yang telah dilakukan, karena sebabnya telah terbentuk. Setelah kita melepaskan kehidupan masa lalu kita, sebab dan kondisi memandu kita ke kehidupan berikutnya. Selalu mengatakan kepada kalian bahwa manusia biasa adalah seperti ini. Sang Buddha tidak demikian. Buddha menggunakan kebenaran sejati yang asli demi menuntun para makhluk yang bingung di dunia. Beliau datang kembali ke dunia dengan perahu welas asih demi satu sebab dan tujuan besar. Karena itu, tubuh Buddha dengan 32 tanda agung dan 80 tanda kebajikan sebenarnya sudah sempurna dan lengkap. Beliau datang ke dunia bukan karena terpaksa atau tidak memiliki pilihan, melainkan sepenuhnya karena hati belas kasih, tidak tega melihat penderitaan semua makhluk. Oleh sebab itu, beliau datang untuk menyelamatkan para makhluk. Ini adalah prinsip sejati dari Dharmakaya, para Buddha dan Bodhisattva. Jadi, Dharmakaya adalah kebenaran sejati. Selama ini terus dijelaskan kepada semua orang demikian. Tidak tahu apakah semuanya dapat memahaminya atau tidak.
Maka, betapa sempurna dan agungnya wujud Buddha, itu pun tergantung pada kapasitas dan kesiapan batin para makhluk. Jika akar kebajikan dan kondisi batin mereka telah matang, saat melihat Buddha dan mendengarkan Dharma, mereka akan merasa sangat sukacita, dan sukacita itu sendiri adalah pertanda baik. Bersukacita adalah wujud yang baik, serta jalinan jodoh baik, sehingga lebih mudah untuk menerima bimbingan dan tersadarkan. Juga melihat para dewa dan manusia, dewa naga dan yaksa, Gandharva dan Kinara, masing-masing memberikan persembahan pada Buddha. Sutta Teratai bab 1 pendahuluan. Juga terlihat para dewa dan manusia. Dahulu sudah sering disebutkan bahwa menjalankan 10 kebajikan akan terlahir di alam surga dan menikmati berkah surgawi. Mereka yang mampu menerapkan 5 sila dapat terlahir di alam manusia. Alam manusia termasuk tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, tempat kebaikan dan keburukan saling bercampur, sehingga ada penderitaan dan juga kebahagiaan. Namun, ketika menderita, masih ada kesempatan untuk bersentuhan dengan Buddha Dharma. Karena Buddha muncul di dunia manusia, di alam surga tidak ada Buddha yang mencapai pencerahan di sana. Karena para dewa bersandar pada pahala 10 kebajikan. Oleh sebab itu, surga adalah tempat penuh kenikmatan tanpa penderitaan. Kecuali ketika berkah surgawi para dewa telah habis, wujud tubuh mereka akan menunjukkan 5 tanda kemerosotan dari dewa yang menandakan bahwa berkah sebagai dewa akan berakhir. Setelah itu, mereka tetap akan jatuh kembali ke dalam 6 alam kelahiran kembali. Alam manusia, neraka, serta kelaparan, dan binatang. Mereka tetap membawa sisi karma masa lampau yang belum selesai dan tetap menerima buah karmanya. Karena itu, alam surga pun masih termasuk alam fana, masih merupakan bagian dari alam samsara. Karena itu, Buddha muncul, dan munculnya di alam manusia. Alam manusia merupakan dunia yang perlu menahankan penderitaan, merupakan dunia yang membutuhkan kesabaran. Ada kebajikan, ada kejahatan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha dalam dirinya. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah dan dibimbing. Mampu menyadari bahwa hidup ini penuh penderitaan. Kehidupan manusia begitu tidak kekal dan selalu berubah. Maka manusia mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari penderitaan, mempunyai kesempatan untuk melatih diri. Jadi, di alam manusia, walaupun penuh campuran baik dan buruk, ini disebut alam manusia, tetap merupakan tempat yang bisa menerima ajaran Buddha. Karena itu, Buddha hadir di alam manusia. Tidak hanya untuk membawa prinsip kebenaran dari para Buddha ke alam manusia, menunjukkan kebenaran dan menerangi alam manusia. Pada saat yang sama membimbing para makhluk di alam surga. Di dalam sutra banyak mengisahkan tentang Maharaja Langit datang untuk memohon Dharma. Para makhluk surgawi datang berlindung kepada Buddha. Maka
Walaupun Buddha hadir di dunia manusia, beliau juga disebut guru bagi manusia dan para dewa, dan juga dewa naga dan yaksa, Gandharva dan Kinara. Naga, dewa, yaksa, Gandharva, dan Kinara. Inilah perwakilan dari 8 kelompok dewa dan naga. Ada dewa musik, juga dewa harum, dan lain-lain. Semuanya datang berlindung pada Dharma Buddha. Walaupun di alam para dewa, juga ada dewa baik dan dewa jahat. Ada pelindung Dharma dan juga alam iblis yang merusak ajaran Buddha. Namun, mereka yang datang untuk melindungi Dharma Buddha, para dewa pelindung Dharma, akan dapat menerima cahaya Buddha yang menyinari mereka dan bermandikan dalam cahaya Buddha. Semua makhluk surgawi dan 8 kelompok dewa dan naga datang memberi penghormatan dan persembahan. Dewa naga memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menurunkan hujan ataupun menyebabkan kekeringan. Semua ini berkaitan dengan dewa naga. Dewa naga adalah yang mengendalikan unsur air di antara 4 unsur. Mereka memiliki kemampuan yang tak terukur, bukan kekuatan yang dapat diukur oleh manusia. Zaman dulu memang seperti itu. Jika terjadi kekeringan, raja harus memimpin seluruh menteri dan rakyat, pejabat tinggi. Rakyat harus dengan tulus menerapkan vegetaris, menerapkan sila, lalu harus berdoa memohon hujan, memohon agar langit menurunkan hujan. Inilah kekuatan ilahi yang tak terlihat. Dunia kita saat ini, karma kolektif para makhluk. Karena itu, kita, para makhluk hidup, harus memiliki hati yang sangat tulus, berdoa, memohon agar para 8 kelompok dewa dan naga dapat tergerak hatinya. Ketulusan hati semua orang. Setiap orang melakukan kebajikan. Setiap orang memiliki cinta kasih dalam hatinya. Ini dapat menyeimbangkan 4 unsur. Oleh karena itu, 4 unsur harus dapat diselaraskan. Kekuatan spiritual yang tak terlihat, kita tidak boleh meremehkannya. Oleh karena itu, 8 kelompok dewa naga, para dewa dan 8 kelompok dewa naga. Dewa naga memiliki kemampuan yang tak terukur, makanya dinamakan dewa. Adalah salah satu dari 8 kelompok pelindung Dharma. Yaksa diterjemahkan sebagai setan yang cepat dan cekatan. Bahasa yang benar adalah yaksa. Mereka menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada manusia. Manusia sangat cepat cekatan, tidak kekal, dan lain-lain. Semua ada hubungannya dengan yaksa. Singkat kata, dewa yang tak terlihat, kita mesti menggunakan hati yang penuh hormat. Selalu dikatakan, menghormati langit. Menghormati langit adalah menghormati dewa. Menghormati langit, mengasihi bumi, dan menghimpun berkah. Mengatakannya pada semua orang artinya adalah kita harus selalu menggunakan hati yang penuh hormat, menghormati langit dan mengasihi bumi, mempunyai daya kekuatan dari dewa yang tak berwujud. Sehingga kita mestinya jangan percaya pada tahyul, tetapi ini semua adalah kumpulan dari kekuatan karma para makhluk, kekuatan karma kita. Bila dapat lebih banyak menciptakan berkah,
maka semua dewa adalah pelindung dharma kita. Karma kolektif para makhluk, kolektif karma jahat, semua dewa naga, alam dewa bukan hanya tidak dapat melindungi, malahan menyebabkan dunia banyak bencana. Sehingga kita harus menggunakan batin yang sangat tulus, menghormati langit dan mengasihi bumi, menghimpun berkah. Harus senantiasa bersungguh hati.